Apa yang terjadi kalau rumah teman-teman tidak memiliki pengamanan seperti ronda atau satpam? Apakah yang akan terjadi? Pastinya rumah teman-teman jadi incaran penjahat ya, seperti mantan-mantan yang masih mengintai, atau mantan-mantan yang belum move on, atau om-om genit yang mengintai, atau janda-janda yang aduhai. Ha. Nah, di sini saya mau berbagi pengalaman saya sebagai pengamanan ya, atau yang biasa disebut orang tuh satpam atau security. Dan di sini cukup mendapatkan kejadian-kejadian unik, kejadian-kejadian aneh, lucu yang di luar nurul ya. Dulu, waktu saya mendapatkan kerja security ini, awal-awalnya saya ditawari ya sama orang tua saya, tepatnya tuh di tahun 2018. Kenapa saya bisa ditawari kerjaan security ini, padahal saya sedang menjalani profesi sebagai ojol pada situ? Ya, karena orang tua saya mungkin cukup prihatin, kasihan sama saya. Karena saya kalau ngojol itu kan ya nggak tahu waktu dan kehujanan sampai malam itu. Dan saya orangnya kan nggak hobi juga pakai mantel gitu ya. Atau jas hujan nggak hobi saya. Karena masih muda, kuat. Nah, apalagi kalau hujan itu saya paling semangat. Karena hujan itu adalah sumber pundi-pundi saya untuk mendapatkan orderan yang sangat banyak ya. Terutama food. Nah, disitulah akun saya mulai gacor. Oke, back to topic. Nah, waktu awal-awal saya menjalani kerjaan security ini, saya disuruh pangkas dulu ya sama orang tua saya karena disuruh training. Training itu wajib, cukurannya tuh harus cepat ya, harus cepat cukurannya. Rasa-rasa mau pendidikan militer rasanya. Tapi ya gimana, itu wajib dan SOP-nya seperti itu. 3 hari setelah tawaran kerja itu, saya mengikuti training ya pada saat itu dan lumayan lama juga, sekitaran 1 mingguan. Nah, setelah saya selesai training, saya langsung ditempatkan di perumahan ya. Perumahannya ini cukup elit menurut saya. Meskipun saya sudah training, saya cukup canggung ya. Karena saya tidak punya pengalaman kerja sebagai satpam. Walaupun ada sertifikatnya ya. Tetapi di sini senior-senior saya cukup antusias dan semangat untuk mengajari saya dan membimbing saya ya, walaupun saya junior atau baru di tempat kerja itu. Yang saya ingat pada saat itu saya diajak patroli berkeliling-keliling area-area penting yang areanya ini cukup krusial karena kita sebagai pengamanan harus tahu di mana titik-titik rawan yang terjadi di sekitar area yang kita jaga ya, beserta blok dan penghuni rumah yang ada di area itu ya. Setelah selesai patroli, saya langsung balik ke pos utama untuk mengetahui apa saja kerja yang ada di area pos utama ya. Mulai dari pengecekan CCTV, cara menyambut tamu dan penghuni, cara serah terima jabatan untuk pergantian shift ya. Nah, setelah 2 minggu saya kerja, saya mendapatkan kejadian-kejadian yang cukup unik di sini ya, menurut saya. Yang mengejutkannya di sini saat saya mendapatkan shift malam pada saat itu, yang dimana saya melintasi area yang cukup serem, yaitu di taman ya. Yang dimana taman ini kalau malam suasananya seperti ya kalau orang bilang itu horor ya atau seram juga bisa dibilang gitu. Dan pada saat saya melewati area itu badan saya terasa merinding dan benar saja motor saya tergas sendiri ya. Padahal situ saya baru beli motor, baru sekitar 3 bulanan lah saya baru beli motor. Dan selama 3 bulan itu tidak ada kejadian atau kendala apapun gitu. Tapi pas di sana, lucunya malah ada kejadian yang aneh gitu. Tiba-tiba motor saya tergas sendiri dan tiba-tiba saya panik gitu. Saya panik, saya lari ke pos dan ya padahal motor saya sudah saya gaspol ya. Tetapi
seperti melambat gitu aja motornya, seperti tidak menambah kilometer di speedometernya itu ya. Dan setelah kejadian itu saya cukup trauma dan cukup lama juga recovery untuk mau kembali lagi patroli di area itu ya. Ya, akhirnya saya memberanikan diri karena pesan dari teman-teman saya yang bekerja pun juga awal-awalnya mengalami kejadian yang serupa. Tetapi mereka berpesan jika lewat situ ngomong aja bahwasanya saya di sini mencari kerja, bukan mau mengganggu. Saya mau mencari makan untuk keluarga dan alhamdulillahnya memang tidak ada lagi kejadian-kejadian yang membuat saya merinding asal melewati situ ya. Tapi mungkin itu adalah tuyul. Nah, setelah saya 2 tahun kerja di sana, saya cukup mendapatkan kejadian tragis juga ya, yang dimana saya cukup mendapatkan intimidasi dari penghuni di perumahan itu ya. Saya dituduh mengusir pekerja bangunan di rumah mereka ya. Padahal saya tidak mengusir mereka. Saya hanya bilang harus dan wajib untuk membuat surat keterangan bekerja di hari libur ya. Karena pas pada situ hari Sabtu dan Minggu. Yang dimana itu setiap minggunya wajib untuk dibuat gitu. Tetapi mereka tidak ada membuatnya di situ. Dan memaksa juga untuk bekerja dan ingin masuk. Tetapi saya bilang silakan urus ke kantor gitu. Untuk surat izin bekerjanya di hari Sabtu dan Minggu itu ya. Tetapi mereka malah melaporkan ke pemilik rumah atau penghuni rumah yang mereka bekerja di sana bahwasanya mereka tuh diusir gitu sama saya kan dan disuruh pulang. Padahal kan konsepnya nggak seperti itu maksud saya. Cuman di sini ada miskomunikasi yang ya cukup buruk ya. Sehingga penghuni perumahan itu tidak terima kalau saya mengusir pekerjanya gitu kan. Dan setelah mendapat laporan itu, penghuni perumahan itu ya menghampiri saya ke pos dan bertanyanya pun cukup dengan nada emosi ya karena udah mendapatkan laporan yang tidak enak dari pekerjanya. Ya, cara menanyanya pun sudah seperti mengintimidasi saya dan ada sentuhan fisik di sana. Yang dimana bertanya sambil menarik baju saya hingga robek dan ya cukup trauma juga. Cukup ya nggak expect gitu bakal seperti itu yang notabene seorang penghuni perumahan yang berpendidikan tinggi tapi attitude-nya seperti itu ya kepada satpam yang bekerja di komplek perumahan itu ya. Ya, setelah kejadian itu saya tidak diam saja ya. Saya terutama melaporkan kejadian ini ke koordinator saya. Bahwasanya saya mendapatkan kejadian yang tidak mengenakan atau ada kejadian yang tragis ya menurut saya. Disitulah langsung koordinator saya datang. Tidak berapa lama, sekitar 15 menitan datang. Dan di situ koordinator saya menanyakan kejadian seperti apa. Saya ceritakan sedetail mungkin, sesingkat mungkin. Setelah itu langsung koordinator saya yang menyelesaikan perkara itu ke penghuni perumahan. Dan ya, karena baju saya robek, saya ganti baju dulu yang baru ya, bukan yang baru. Baju kerjaan saya yang 2 style itu, saya punya 2 style baju. Nah, di situ saya ganti. Dan setelah saya ganti baju, saya kembali ke tempat kerja saya dan saya dipanggil ke rumah penghuni kerja itu juga ya. Dan di situ saya juga ikut memberikan keterangan dan ya alhamdulillahnya berjalan damai dan tidak ada. Setelah berkoordinasi pun dari pihak koordinator dan penghuni rumah akhirnya berdamai ya. Dan ya alhasil baju koyaan saya pun saya jahit sendiri ya. Orang tua saya lah yang menjahitnya. Dan ya sejak saat kejadian itu saya cukup trauma, mental saya kena juga dan ya
seperti tidak sanggup lagi bekerja di sana ya. Karena saya takut si penghuni ini ada merasa dendam sama saya. Tapi mungkin si penghuni menganggapnya itu hal sepele bagi mereka ya. Tapi bagi saya itu cukup ya beban mental juga. Karena perumahan itu dia one gateway. Apa ya? Ah, one gateway. Yalah, one gateway atau satu pintu masuk, satu pintu keluar gitu. Jadi hanya di pos utama aja itu akses keluar masuknya kan. Jadi kami kalau kerja di sana itu harus memberi hormat dan hormatnya itu pasti saya di sini hormat, mobilnya pasti melewati di sini. Pokoknya pas tepatnya di sebelah kanan pengemudi ya. Saya hormat selalu. Mau saat itu masuk, mau saat itu pintu keluar. Nah, seperti itu. Jadi saya seakan-akan takut ditabrak kayak gitu. Akhirnya setelah saya 4 tahun bekerja di sana, ya saya memutuskan resign ya. Bukan karena saya takut sama penghuni tersebut, bukan. Karena saya mendapatkan peluang yang menurut saya lebih baik ya. Maka dari itu saya memilih resign. Pesan dari saya, semua pekerjaan itu memang memiliki resiko. Mau pekerjaan apapun lah itu ya. Kita sebagai pekerjalah yang harus bisa meminimalisir pekerjaan itu seperti apa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Buat pejuang rupiah dan buat pejuang keluarga, tetap semangat, jangan pantang menyerah ya. Oke, sekian dulu komat kamit panjang kali lebar saya kali ini ya. Semoga ada ilmu atau wawasan yang bisa diterapkan atau apapun lah itu. Dan jika tidak ada yang bermanfaat, silakan di close videonya ya. Oke, thanks for watching. See you the next video. Bye bye.